Hello people with the spirit of learning. Pada video kali ini kita akan membahas tentang database migration. Nah, kalau kalian bertanya, apa sih ini database migration itu? Jadi, database migration adalah sebuah fitur di Laravel yang dimana kita bisa membuat database atau tabel tidak menggunakan lewat PHP admin atau MySQL. Tapi kita bisa buat langsung dari Laravel. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari migration ini? Nah, manfaatnya sebenarnya sih salah satunya adalah kita nggak perlu lagi buat strukturnya lewat lewat SQL query. Jadi kalau kalian biasanya kan buat tabel menggunakan cara create database bla bla bla, create tabel kayak gitu. Kita udah nggak perlu lagi pakai kayak gitu. Pertama itu. Lalu yang kedua adalah, jadi kalau misalnya kita menggunakan migration, kita bisa tahu nih istilahnya gimana ya. Jadi misalnya nih hari ini saya ngebikin 2 tabel, besok kebikin 3 tabel. Nah, kita bisa tahu nih perubahan-perubahan di tabel itu apa aja nih. Jadi semacam versioning gitulah. Kalau kalian mungkin ngerjain laporan kan ada revisi 1, revisi 2, revisi 3. Dan kelihatan apa aja sih yang diubah itu di tabel tersebut. Nah, migration itu salah satunya itu. Sebenarnya kalian nggak wajib untuk pakai migration, tapi sebagai developer pro kalian wajib banget nih pakai migration. Karena dengan kalian pakai migration ini akan lebih mudah juga nantinya pada saat maintenance aplikasi. Oke. Nah, untuk bikin migration ini kita bisa menggunakan seperti ini. PHP Artisan Make Migration, create user table. Nah, maksudnya tuh create user table itu apa? Jadi fungsi make migration, kita mau bikin migrationnya. Nah, create user table ini merupakan istilahnya tuh bisa kita bilang adalah penamaannya. Nah, penamaannya kita bisa menggunakan underscore seperti ini ya. Jadi untuk misalnya saya mau buat tabel, berarti awalnya create underscore, terus ini nama tabelnya berarti users, terus di sini ada namanya table, berarti kita mau bikin tabel gitu. Nah, kita juga bisa tentuin si bagian kita misalnya mau bikin user, berarti saya bisa langsung tambah parameter strip create users. Nah, ini untuk apa sih sebenarnya? Jadi kita langsung nargetin si tabelnya. Jadi pas kita bikin file, jadi outputnya ini adalah sebuah file. Nah, si output file ini kita bisa akses nantinya secara otomatis sudah ditentuin nama tabelnya. Nah, kalau misalnya nih aku mau nambahin add fields to users table, berarti aku tinggal tambahin table users. Jadi nanti di file migration ini akan ada gitu. Oke, nanti saya perlihatkan aja di materi yang kita buat tabel nanti. Tapi sebagai gambaran kalian udah tahu dulu ya. Ada strukturnya ya. Jadi strukturnya ada up, ada down. Bedanya up sama down itu apa? Jadi kalau misalnya up itu biasanya yang akan kita ubah, dan kalau misalnya down yang akan kita balikin. Misalnya nih, saya mau bikin tabel users, berarti kan ada isi-isinya kan di fieldnya. Nah, kalau down itu adalah ngedelete. Jadi kenapa ngedelete? Jadi saat kalau misalnya kita nanti butuh ngebalikin si tabel users tersebut, kita nggak usah hapus manual gitu, kita tinggal taruh di bagian down. Nah, contohnya seperti ini ya. Di bagian sini ada sebuah file migration yang isinya adalah membuat tabel flights atau penerbangan. Isinya adalah ID dengan tipe data big increment, name dengan tipe datanya string, airline dengan tipe datanya string, dan ada timestamp. Nah, timestamp ini adalah biasanya isinya adalah tanggal pembuatan dan tanggal update-nya. Ini untuk up-nya ya. Nah, untuk down ini berarti kita melakukan kebalikannya. Berarti kita menghapus ininya ya. Menghapus dari si tabel flag-nya. Nah, jadi seperti itu ya strukturnya. Di dalam migration itu ada up, ada juga namanya down. Nah, untuk menjalankan migration nih, setelah kita buat file sebuah file migrationnya, lalu kita migrate gitu. Istilahnya kita pindahin dari
konsep di dalam si file migration ini menjadi beneran di tabel gitu. Jadi setiap kita bikin migration kita harus jalankan. Jadi misalnya saya mau bikin 3 tabel, bikin migration 1, migration 2, migration 3. Nah, kalian tinggal jalanin PHP Artisan Migrate, nanti secara otomatis ketiga tersebut akan bisa dijalankan atau diaplikasikan gitu. Oke. Nah, dengan script ini bisa ya. Oke, kita scroll. Dan kalau misalnya nih kalian pengen jalanin di server, kalian bisa menggunakan ini sih, strip force. Biasanya sih kalian akan kepake dengan seperti ini kalau kalian punya naruh website kalian di VPS atau di semacam virtual hosting ya. Jadi seperti itu. Oke, nah untuk ngebalikinnya kalian bisa menggunakan PHP Artisan Migrate Rollback. Nah, PHP Artisan Migrate Rollback ini maksudnya apa? Jadi ngebalikin ke yang sebelumnya. Jadi kayak misalnya nih, kita udah ngejalanin 1 migration ya, misalnya 5 migration. Terus kita mau ngebalikin ke awal nih jadinya ya, bukan ke awal, ke yang sebelumnya. Ke langkah yang sebelumnya. Misalnya di langkah 4 saya ngehapus tabel user, di step 5 saya menambahkan menambahkan tabel gambar misalnya. Berarti saya kembali ke yang step 4 gitu. Nah, gimana caranya? Itu kan cuma satu nih. Gimana caranya kalau misalnya kita mau loncat berkali-kali? Kita bisa menjalankan dengan menambahkan parameter ini ya. Strip step 5. Jadi saya pengen mundur 5 kali kayak gitu ya. Nah, untuk ini juga kita bisa ngulangin ke awal banget nih. Gimana caranya? Kita bisa jalankan PHP Artisan Migrate Reset. Oke. Nah, gimana caranya saya pengen ngebalikin dari awal, terus saya mau jalanin lagi gitu, diulang lah istilahnya. Ada fungsi yang namanya adalah PHP Artisan Migrate Refresh. Jadi kita bisa ya sesuai dengan tulisannya, refresh itu ya mengulang lah istilahnya gitu ya. Ada juga kalau misalnya kalian mempunyai seeder itu kurang lebih kalian bisa si tabel ini bisa kalian isi. Nah, kalian bisa langsung jalankan fungsi seperti ini ya. PHP Artisan Migrate Refresh strip seed. Nah, seperti itu. Kaliannya juga bisa bisa ngebalikin ke step sebelumnya. Misalnya saya pengen nge-refresh step 5 sebelumnya aja gitu. Nah, itu juga bisa dengan menggunakan parameter step ini. Lalu ada juga kalian bisa bisa ngehapus semua tabel ya, ngedelete data ya, ngedelete tabel ya jadinya. Drop itu maksudnya tuh. Oke, kalian bisa jalankan PHP Artisan Migrate Refresh. Bisa ini juga kalian isi juga si tabelnya dengan menggunakan sheet. Nah, untuk membuat tabel kita bisa membuat strukturnya seperti ini. Di dalam sebuah migration ada strukturnya seperti ini, skema, create, user. Lalu di sini ada seperti ini ya, tulisin aja ini strukturnya akan seperti ini. Nah, baru di dalamnya kalian buat si nama ininya, nama tabelnya dengan tipe datanya. Nah, jadi sini adalah variabel tabel, panah, lalu tipe datanya, lalu nama tabelnya kayak gitu ya. Kita juga bisa ngecek misalnya, oh ternyata skema ini udah punya tabel atau belum gitu. Atau misalnya di sini ada kolom atau belum, kita bisa cek dulu. Oke. Nah, di bawah ini juga kita bisa ngecekin koneksi juga ya. Misalnya kita punya koneksi lebih dari satu, kita juga bisa konekkan seperti ini. Cuman untuk sekarang sih kita nggak akan punya lebih dari satu koneksi. Kita cuma satu sih ya untuk materi yang kita pelajari. Nah, ini juga kalian bisa ngecek ya. Bukan ngecek, menentukan tipe-tipe ininya, tabel storage-nya. Ini sih untuk kalian sih biasanya yang awal-awal atau yang pemula, kalian gak harus pusing mikirin ini. Tapi ininya kalian bisa mengubah sini ya. Jadi biasanya ada InnoDB atau MyISAM. Biasanya isinya seperti itu. Charset biarkan saja UTF-8, ini nggak usah diubah-ubah sih, karena standarnya udah paling bagus UTF-8. Ini juga collection itu kalau misalnya kalian bikin tabel, ini tuh ada kumpulan karakter. Nah, ini ya collection tuh kurang lebih. Oke. Nah, ini juga sama temporary, ini juga nggak perlu kalian jalankan. Nah, kalian juga bisa nge-rename dengan cara kayak gini.
skema nge-rename tabel A menjadi tabel B. Nah, untuk ngedrop kalian bisa menggunakan ini. Skema drop nama tabelnya. Lalu misalnya kalau yang bawah adalah drop kalau misalnya tabelnya emang ada gitu. Kalau nggak ada ya nggak usah. Biasanya kalau misalnya tabel nggak ada terus di drop nanti jadi error, biasanya kayak gitu. Kalau jalankan ini nggak akan error. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk kita masuk ke materi kolom. Kolom ini ada banyak ya, ada macam-macam ya. Nah, ini kalian bisa langsung aja cek dokumentasi untuk list lengkapnya. Tapi saya akan jelaskan beberapa saja. Jadi untuk increment kita bisa buat menggunakan ini big increment. Nah, ada juga increment biasa ya, jadi nggak pakai int yang gede. Kan ini pakai big int, ada juga yang int. Nah, ada juga ini ya big integer. Jadi kalau kalian bikin inputan dengan tipe datanya big integer, ini bisa juga. Nah, kalau misalnya kalian pengen naruh database, maksud saya naruh data di dalam database, kalian bisa menggunakan table binary. Tapi saya nggak rekomendasiin ini karena kasihan database-nya pasti berat gitu. Biasanya kalau gambar saya taruhnya di satu folder di ini ya. Ada di folder storage, nantinya akan saya ajarkan pas saat proses coding. Nah, di sini juga ada kita bisa bikin boolean. Boolean ini kurang lebih true atau false, benar atau salah. Isinya seperti itu doang ya. Biasanya isinya 0 dan 1 doang sih. Oke, di sini juga ada char. Char ini karakter ya. Jadi kalau kita mau naruh teks, kita bisa menggunakan ini ya, tabel char. Misalnya saya nama fieldnya adalah name, terus isi atau panjangnya 100. Nah, ada juga kita bisa buat date atau tanggal ya. Bisa juga datetime yaitu tanggal dengan waktu. Bisa juga dengan datetime TZ. Nah, ini tuh datetime TZ itu adalah tanggal dan waktu, tapi ada time zone-nya. Kalau kalian time zone itu di Indonesia adalah kan UTF plus 7 kalau nggak salah, nggak tahu 8 ya, saya lupa, kalau nggak salah 7, tergantung dari alokasi kalian. Nah, di informasi time zone-nya kesimpan juga kalau pakai datetime TZ. Nah, kayak gitu ya. Ada juga desimal, kita bisa menggunakan desimal ini berarti 0,25 misalnya kayak gitu. Kita bisa simpan dengan menggunakan tipe data desimal. Ada juga double, kita juga hampir sama sih sebenarnya masih ya. Dua ini biasanya saya pakainya double sih. Ada juga namanya 6. 6 itu jadi semacam kita punya tabel yang cuma boleh diisi value yang udah kita tentukan. Misalnya cuma bisa diisi isi dan hard kayak gitu ya. Kita juga bisa menggunakan float. Float ini hampir sama ya. Ada ininya, ada komanya. Geometry collection kayaknya nggak perlu kita bahas ya, karena jarang dipakai. Increment, nah ini increment itu adalah jadi integer, tapi secara otomatis naik ya. Kalau misalnya kita bikin data, akan otomatis keisi 1, 2, 3 sampai urutan yang paling banyak gitu. Itu kita bisa menggunakan tabel tabel integer seperti itu. Lalu ada juga kita bisa nyimpan IP address, bisa nyimpan JSON juga, bisa nyimpan JSON B. JSON B ini kalian nggak perlu tahu karena ini di luar materi kita. Line string juga sama. Nah, paling ini long text. Kita biasanya nyimpan kata-kata atau tulisan Hello people with the spirit time, yaitu tanggal dengan waktu. Bisa menggunakan float, akan bahas. UID move juga sama, ini juga sama. Kita skip
skip. Nah ini paling sih nullable timestamp. Jadi kita bisa buat si timestamp ini. Jadi setiap data di Laravel tuh ada yang namanya timestamp. Jadi created at dan updated at itu tuh pasti ada di tabel. Kita bisa buat ini timestamp tapi nggak wajib gitu. Jadi bisa kosong gitu. Ini juga ada point, polygon, ini nggak kita pakai. Nah biasanya remember token ini akan kepake cuma di tabel tertentu aja sih, nggak di semua. Nanti saya jelasin di autentikasi. Ini juga setnya kita nggak nggak kita pelajarin. Ini increment tapi yang kecilnya, ini integer juga tapi yang kecilnya. Ini ada soft delete, berarti kita bisa menghapus data tapi datanya nggak dihapus beneran gitu. Jadi cuman semacam diganti doang sih. Ada kolom namanya deleted at, itu akan buat kolom baru. Terus kalau misalnya ada isi datanya, maka Laravel menganggapnya itu dihapus gitu. Ini akan kepake kalau misalnya kalian punya data tapi datanya kalau dihapus bahaya kalau misalnya nggak bisa dibalikin lagi. Itu lebih baik menggunakan soft delete. Nah saya akan pakai soft delete juga nantinya. Untuk yang bawah ini adalah soft delete TZ, sama aja kayak soft delete, cuman ini ada informasi time zone-nya. Lalu string, nah ini untuk menyimpan ininya, menyimpan teks ya. Biasanya sih pakai string dibandingkan char sih, saya lebih prefer varchar. Oke, kalau teks ini untuk tulisan yang lebih panjangnya. Nah kita juga bisa nyimpan time sama time TZ juga bisa sama timestamp. Nah ini biasanya buat nyimpan tanggal ya. Kalau ini waktu, kalau ini tanggal, kayak gitu ya. Kalau timestamp ini tanggal ya, jadi kurang lebih sama aja kayak gini, cuman ada time zone-nya. Nah timestamp biasanya ini juga kita bisa sama sih sebenarnya kayak yang tadi. Timestamp itu untuk nyimpen yang created at sama updated at kayak gitu ya. Kita juga bisa simpan dengan time zone. Kita bisa bikin increment dengan tiny integer. Ini juga saya nggak akan belajar desimal, panjang sih sekitar 15 atau 16 karakter, tapi kita nggak akan pakai ini sih intinya. Kita juga bisa bikin tabel ini waktu ini ya, year atau tahun ya. Nah kita juga bisa buat misalnya nih si string ini kita pengen ini bisa dikosongin, kita bisa tambahkan dengan namanya misalnya nullable. Nah ini banyak ya macam-macam ya. Ada after ini kita bisa naruh kolom setelah kolom yang kita udah tentuin. Terus misalnya kita bisa nentuin auto increment, char setnya, collectionnya, komen ada misalnya kita kasih komen. Nah ini juga kita bisa tentuin default value-nya atau isi bawaannya seperti apa. Nah ini kita bisa taruh paling atas. Kita bisa buat ini nullable atau kosong. Nah misalnya store S ini kita nggak akan bahas, Acyclic juga enggak, use current juga enggak, virtual S generated always juga enggak sih. Ini di luar scope yang akan kita pelajari. Oke, tapi setidaknya kalian bisa tahu lah ya, banyak yang bisa kalian gunakan di dalam migration ini. Jadi kalau saya sendiri sih jarang banget udah pakai bikin tabel menggunakan phpMyAdmin atau adminer, cuman buat database-nya doang awal-awal doang gitu. Oke, nah kita juga paling mungkin ini sih nanti ini juga kayaknya nggak akan masuk materi kita. Tapi intinya kalau misalnya kita pengen mengubah kolom, kita harus install dulu ini ya. Sebelum kita bisa jalankan mengubah tabel ya. Kita harus ini adalah library, jadi ada library yang nggak dibawa oleh Laravel. Kita harus install dulu ini. Oke, kita scroll. Nah, misalnya kita mau mengubah kayak gini, kita harus install dulu ini nantinya. Sama ya kayak gitu. Nah macam-macam ini juga kita bisa nge-rename kolom tapi harus install dulu. Kita bisa juga ngehapus ini ya, ngehapus kolom juga. Ingat kita harus install ini ya, library ini Doctrine DBAL karena nggak semua ditaruh di Laravel. Nah ini ya untuk komen-komennya kalian bisa cek aja di dokumentasi. Untuk indeks juga kalian bisa cek aja di dokumentasi. Untuk indeks juga kalian bisa bikin. Oke, kita nggak akan terlalu bahas banyak. Kita bisa bikin string ini unik ya, jadi value-nya nggak boleh sama dari antara satu dengan yang lain. Nah kayak gitu ya. Nah ini juga scroll ke bawah sama
kita bisa tambahkan ini ya. Jadi kita mau bikin ini ID-nya primary, kita bisa. Bikin unik bisa. Menjadi index juga bisa. Oke. Lanjut lagi ke bawah, scroll lagi ke bawah. Ini kita nggak akan bahas karena terlalu kompleks. Ini bisa di rename indeksnya juga, di drop juga bisa. Nah ini ya, banyak ya fungsi-fungsinya. Oke, kita juga bisa bikin foreign key. Foreign key itu nanti akan kita pelajari. Enggak sih, kayaknya nggak akan kita bahas di materi kita karena kita cuma butuh relationship doang gitu. Oke, ini juga kita nggak akan bahas. Scroll lagi ke bawah. Oke, mungkin untuk migration sampai situ aja ya kita bahasnya, karena memang nantinya untuk migration kita cuma dipakai di step awal doang sebelum kita mau buat sebuah website ya atau sebuah aplikasi. Oke, segitu saja materi dan video kali ini dan terima kasih. Learning, pada video kali ini kita akan membahas bagian migration ya. Jadi bagian migration itu adalah tahap dimana kalian membuat tabel ya untuk project kalian. Jadi jika kalian sudah men-slicing desain yang ini, tahap selanjutnya dan kalian sudah ngintegrasin ke Laravel, tahap selanjutnya berarti kalian bikin sistemnya nih. Nah, kita akan analisis ya dari desain yang sudah kita buat nantinya dan tabel apa saja sih atau field apa saja sih yang akan kita buat. Nah, pertama-tama kita membutuhkan ini ya, membutuhkan data travel yang akan kita munculkan di depan sini ya. Nah, ini ya, di sini dan yang di sini juga ya. Oke, kita masuk dulu ke editor kita. Lalu kita jalankan di ini ya. Kalian terbuka dulu terminalnya. Kalau kalian bingung buka terminal gimana, bisa scroll ke bawah sini ya. Ini akan terbuka terminal. Oke, kita akan jalankan PHP Artisan Make Migration. Lalu kita akan membuat tabel. Nah, tabel pertama yang akan kita bikin berarti travel ya, yang pakai travelnya ya. Di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris ya sebagai nama tabel karena nantinya Laravel ini kalau kita bikin tabel lebih apa ya, lebih baik dan prestis jika kita membuat dengan nama tabelnya bahasa Inggris. Oke, berarti sini saya menuliskan adalah create, itu saya mau buat. Saya di sini namanya adalah travel packages ya, seperti ini. Berarti table. Nah ini apa ya, penulisan ini kalian bisa ikutin aja. Nah lalu di sini saya akan tambahkan ini ya, spasi script create travel packages ya. Oke, seperti ini ya. Jadi kalian bisa enter jika sudah. Nah, jika file migration ini sudah dibuat, kita bisa masuk ke file ini. Nah, bikin migration ini belum berarti kalian tabelnya udah kebikin, belum. Kalian baru hanya membuat blueprintnya saja. Jadi kalau kalian bikin gambar sketsanya dulu nih, migration itu adalah blueprintnya. Nah, kita bisa masuk ke filenya yang ini ya. Filenya berletak ada di sini ya, di folder database migration. Lalu ada file yang paling bawah ini ya. Nah, secara default Laravel tuh udah nyediain sih user table, password reset, validate job. Jadi ini bawaan dari si Laravel ya. Oke, kita kecilkan dulu saja si terminalnya. Nah, kita masuk dulu ke sini ya. Sekarang yang akan kita buat adalah kita akan membuat untuk sini judul, lalu di sininya lokasinya, lalu di sini ada tentang wisata. Nah, ini ya tulisan panjang ini. Di sini juga ada featured event, bahasa Indonesia, food. Lalu kita cek sebelah kanan, date of departure-nya, durasinya, tipenya dan harganya per orang. Oke. Nah, jika sudah, kita cek dulu ya. Kita akan langsung bikin ininya ya. Jadi kalian bisa ikutin aja. Oke. Jadi kita butuh ya tadi yang namanya adalah ini ya, title ya. Nah, title itu biasanya kan kalau kalian lihat di sini adalah sebuah teks kan, dan teksnya nggak terlalu panjang. Berarti kalian bisa buat ini adalah string. Nah, kayak gini ya. Berarti di sini kalian bisa buka namanya adalah title. Oke, seperti ini. Lalu saya biasanya sih ini kalau saya kalau mau ngambil detail kalau di dalam website saya nggak pakai ID-nya, tapi saya pakai yang namanya slug. Slug itu seperti apa?
Jadi kalau bisa kalian lihat di website saya belajarcoding.com artikel. Nah, kalau kalian masuk, kalian cek saat kita klik ke sini nih, misalnya. Di sini kan bukan ID kan, tapi ya ininya kan ada kayak tulisan lagi kan. Tulisannya berupa ID. Itu namanya slug. Jadi saya akan tambahkan juga slug di sini. Jadi biar travel kita detailnya lebih rapi ya. Saya akan tambahkan di sini berarti namanya slug ya. Oke. Lalu langkah selanjutnya saya mau nambahin tadi location ya. Location. Oke. Lalu di sini saya akan masukin ini location yang ini ya. Saya mau masukin juga ini tentang wisata, berarti about bahasa Inggrisnya ya. Dan ini saya nggak akan pakai string tapi pakainya long text. Nah, long text itu jadi teks panjang gitu. Jadi kita bisa masukin panjang. Karena kalau kalian lihat di sini tulisannya panjang ya, banyak. Jadi saya akan lebih milih menggunakan long text. Oke, setelah itu kita akan membuat ini ya. Di sini ada 3, featured event, language sama food. Berarti saya di sini tambahkannya featured event. Lalu bahasa, language. Lalu selanjutnya adalah foods. Oke. Lalu kita cek lagi di desain. Di sini ada yang namanya date of departure ya. Berarti saya pengen tanggalnya saya taruh di ini ya, di database. Nah, untuk naruh ini kita bisa menggunakan yang namanya date ya. Jadi ada di ini ya, di migration itu ada yang namanya date. Di MySQL juga ada date. Berarti sini saya masukin adalah departure date seperti ini ya. Lalu saya masukin juga sini durasi. Durasi sini saya akan simpen string aja karena bisa jadi ini formatnya berubah. Jadi saya akan ganti menjadi duration. Oke. Lalu selanjutnya adalah ini ya, tipe. Nah, tipe tulisan saja. Saya jadi tambahkannya type seperti ini. Lalu kita cek ini ada harga ya. Nah, harga ini saya akan simpannya sebagai ini ya, sebagai integer karena angka. Jadi di sini saya ganti menjadi integer. Dan di sini saya ganti adalah price. Oke, seperti itu. Nah, ada satu teknik yang memang kalian bisa ikutin seperti saya. Jadi saya menggunakan yang namanya soft delete. Soft delete itu jadi apa? Jadi datanya terhapus, tapi sebenarnya di tabelnya nggak kehapus. Kenapa seperti itu? Itu akan kepake kalau misalnya kalian disuruh delete data atau nggak sengaja delete data. Ternyata data yang pengen kita delete itu memang nggak niat kita delete, pengen kita balikin. Kalau kita nggak pakai soft delete itu udah aja dadah gitu, datanya nggak ada. Tapi kalau misalnya pakai soft delete, ini kita akan tetap munculin di datanya gitu, tetap ada lah istilahnya. Oke, berarti di sini kita tambahin namanya adalah soft delete. Oke, seperti ini ya. Nah, kalian kalau mau baca-baca, kalian bisa ya di sini ada dokumentasinya. Nah, seperti itu ya kalau kalian udah install plugin sih biasanya. Nah, saya udah pernah kasih tahu juga cara install plugin Laravel. Oke, jika sudah kita cek ya. Kita masukinnya di app ya, kalian pastiin di app. Nah, cek pasti di daunnya pasti ada seperti ini. Tapi kalau nggak ada, kalian bisa ketikkan seperti ini ya. Schema drop if exist travel package. Seperti itu ya. Oke, jika sudah ini harusnya udah sesuai dengan yang kita inginkan ya. Tapi ada satu nih, kenapa ada yang ketinggalan nih? Pasti kalian bertanya-tanya. Kalau gambar ini emang nggak disimpan di tabel yang ini mas, nggak disimpan di sini, kok nggak ada gambarnya? Nah, untuk gambar ini kita pisahin karena di sini kan gambar akan lebih dari satu kan. Di sini berarti kita harus bikin tabel lagi yang berbeda, nggak bisa disatuin. Kan nggak mungkin kan gambar 1, gambar 2, gambar 3. Kalau misalnya gambarnya ada 100, nggak mungkin kan kita tambahin si field ini ada gambar 1 sampai gambar 100. Itu kan nggak lucu gitu istilahnya. Oke, jadi sampai situ aja. Oke, untuk menjalankan migration gimana caranya? Nah, jalanin migration sangat mudah. Kalau kalian database-nya sudah terkoneksi, istilahnya tuh udah kalian cek dulu ya di awal-awal materi sih harusnya, tapi kalau bisa jadi kalian lupa ya. Pastiin dulu ininya untuk bagian database, username dan password ini kalian isi sesuai dengan yang kalian sudah server kalian ya. Karena ini akan berbeda, di saya seperti ini, di kalian juga beda ya, kayak gitu ya. Oke, kita jalankan PHP artisan migrate ya. Oke.
Kalau kalian jalankan ini, kalau misalnya ada muncul seperti ini aman ya, berarti sudah berjalan. Kalian cek yang paling bawah. Nah, pas awal-awal kalian nge-migrate pasti ada informasi seperti ini. Kok ada 3 mas? Ada 4 malah ya. Ada 4, ini jadi yang tadi saya sudah sempat bilang. Nah, di sini ya. Oke, ada ID, name, nah macam-macam lah ya istilahnya. Sini. Oke. Nah, ini jadi bawaan Laravel juga ya. Nanti jadi sambil berjalan juga kalau misalnya kita ada yang ketinggalan, ada field yang belum kita masukin, kita akan langsung tambahin juga ya di video nanti integrasi. Karena kan biasa developer kan kadang lupa di tengah-tengah kan. Nah, dengan adanya migration ini nggak ada masalah gitu nantinya. Oke, video untuk kali ini kita sudahi saja. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya dan terima kasih.
introspeksi, istilahnya tuh udah kalian cek dulu ya di awal-awal materi bagian sangat mudah. Kalau
pada video kali ini kita akan melanjutkan ya. Untuk video sebelumnya kita kan udah bikin ya travel package. Berarti yang kita harus bikin sekarang adalah ini ya, galeri ya. Untuk galeri sini harusnya cukup singkat ya, karena kalian cuma butuh ini aja. Cuma butuh gambar dan nanti ada satu field, yaitu relasi untuk menempelkan antara gambar ini dengan paket travelnya gitu. Oke, cuma 2 ya, jadi intinya sih nggak banyak ya. Nah, berarti selanjutnya harus kita bikin adalah PHP Artisan Make Migration. Lalu di sini adalah create galleries table. Jadi ya, sebagai tips kalian bisa bikin untuk tabel ini dengan menggunakan singular dan plural ya. Jadi maksudnya tuh kalau kalian pakai belajar bahasa Inggris ya. Nah, ini salah satu poin kenapa saya sering bilang kalian harus jago bahasa Inggris kalau misalnya mau jadi developer. Karena ini menjadi keseharian kalian gitu. Nah, bentuk plural dari galleries itu adalah galleries ya, galleries. Nah, nantinya ini akan kepake nantinya saat di model ya, yaitu di Eloquent. Nanti kan saya jelasin lagi ya di materi selanjutnya, tapi sebagai informasi, ini nanti akan menjadi bukan suatu masalah sih, akan menjadi poin yang penting penamaan ya. Intinya seperti itu ya. Yaudah, kita langsung create aja, nggak berlama-lama. Oke, kita ya tambahin ini aja ini ya. Jadi untuk penamaan kalian bisa gini aja, nama tabel yang ininya, terus field apa lagi adalah oleh teks dan image. Nah, untuk image ini kita filenya nggak akan kita simpan di database, tapi kita simpannya di folder kayak gitu ya si ininya. Nah, berarti kita jadi biar ini harusnya nggak usah ya, downnya udah ada. Oke, seperti itu ya. Jadi nah, itulah enaknya ya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Dan terima kasih. Hello people with the spirit of learning. Pada video kali ini kita akan melanjutkan dari video yang sebelumnya. Berarti kita udah bikin ya pertama untuk ininya ya, untuk travelnya. Lalu oke, berarti ini jadi akan saya buat di dalam satu tabel yang namanya transaction. Yang pertama kita akan simpan data yang sebelah kanan dulu. Lalu kita buat untuk menyimpan data sebelah kiri. Nah, nantinya data sebelah kiri ini kita sambungkan dengan data utama kita gitu. Nah, maksudnya kalian mungkin masih agak bingung ya. Oke, kita langsung aja ya di edit. Ya ini ya, trip to Ubud Bali. Lalu di sini untuk yang kita simpan adalah additional visanya. Additional visa ini akan saya hardcode dulu ya. Jadinya untuk tiap orang kalau punya visa ini harganya $190 ya. Jadinya itu saya akan hardcode dulu enggak di dalam tabel gitu. Lalu saya akan buat juga status transaksi karena untuk transaksi biasanya ada status ya. Nah, yang akan saya simpan adalah pertama in cart, berarti dia belum check out. Nah, proses ini adalah saya namain adalah in cart. Yang kedua adalah pending. Pending itu dia belum bayar. Oke, yang ketiga itu adalah sukses, berarti sudah dibayar ya. Terus juga ada cancel. Cancel itu nggak jadi, valid itu gagal. Saya akan bikin kayak gitu aja, saya mempersiapkannya. Nah, berarti kita jalankan PHP Artisan Bell. Nah, kayak gini ya. Transaction table, strip, create transaction. Oke, kita enter. Kan adalah pertama yaitu sama travel packages ID seperti ini. Lalu kedua adalah integer juga, tapi di sini saya mau ngerelasin dengan users ID. Selanjutnya kita akan masukin namanya additional visa, additional visa ya. Nah, di sini saya akan simpan integer karena ini harga ya. Lalu kita simpan juga namanya adalah transaction total. Oke. Selanjutnya adalah saya bikin table. Lalu di sini adalah string. Di sini adalah transaction status. Nah, untuk transaction status saya bikin tambahin komen aja ya biar kamu nggak lupa. In cart, pending, sukses, cancel, valid. Oke, seperti ini ya.
biar kamu nggak lupa sih sebenarnya. Oke, jika sudah, kita bikin soft delete ya, seperti biasa. Nah kayak gini. Lalu timestamp ini udah ada ya secara default. Oke, untuk transaction cukup ini aja ya fieldnya. Dan kita bisa bikin PHP artisan migrate. Oke, karena ini udah fix ya. Kalaupun nggak fix juga kita bisa ubah-ubah nantinya ya. Oke, untuk tabel transaksi cukup itu aja ya field-fieldnya. Nah, kita sudah
Hello people with the spirit of learning. Pada video kali ini kita akan membahas yang pelanjutan sebelumnya ya. Kita kan udah bikin untuk bagian transaction ya. Kita lihat dari desain, udah ya, berarti kita udah bikin bagian sini. Tapi kita belum bikin bagian yang sebelah kiri ini. Nah, untuk ini kita akan akan buat, berarti di sini ada name, nationality, visa, passport ya. Sama ada tombol untuk delete berarti ini. Berarti fieldnya kita butuhkan ini aja ya jadinya. Lalu kita masuk lagi ke editor kita, Visual Studio Code. Berarti kita bikin di sini adalah PHP Artisan Make Migration Ion, create transaction details table kayak gini ya. Lalu di sini saya tambahin parameter create transaction details kayak gini ya. Kita enter. Cukup kayak gini aja namanya ya, transaction details. Lalu di sini kita masuk ke bagian biasa, ke dalam app bawah bikin increment. Di sini kita berarti butuh yang namanya integer ya. Di sini kita akan bikin relasi dengan yang tabel transaction. Berarti di sini ya saya masukinnya transactions ID. Dan di sini saya akan tambah titik koma. Lalu di bawahnya saya tambahkan integer. Oh, ini nggak harus ya. Ini nggak harus pakai ini. Saya lupa. Di sini tabel string. Nah, maksud saya stringnya itu di sini adalah username ya. Username. Lalu untuk sini kita tambahin teks ya. Untuk teks berarti saya pakai ini. Saya ini nggak pakai teks deh harusnya ya. Coba kita cek lagi. Oh, nationality cuman pendek, berarti string aja ya. Nationality. Lalu di sini kita butuh yang namanya, di sini kan ada, kalau lihat desain ini ada visa dan NA ya. NA itu berarti nggak ada visa. Kalau ini berarti ada visa ya. Berarti di sini kita simpannya gini aja. Boolean ya. Kita pakai boolean tuh berarti true or false. Biasanya 0 dan 1 sih. Berarti di sini adalah is visa. Lalu di sini kita bikin juga tabel. Di sini kita mau bikin DOE pasport ya. Ini berarti tanggal ya. Berarti kita simpannya di sini adalah date DOE pasport ya. Kayak gini ya berarti ada transaction ID sudah, username sudah, nationality sudah, is visa sudah, DOE password sudah. Oh ya, satu lagi adalah soft delete. Nah, berarti kayak gini ya. Ini harusnya cukup untuk studi kasus yang kita bikin di sini ya. Ini udah, ini juga udah. Itu saja untuk tabel ya. Berarti kita jalanin PHP Artisan Serve. PHP Artisan Migrate. Malah PHP Artisan Serve. Salah, itu malah ngejalanin website. Kita enter. Nah, kayak gini aja ya. Sudah berarti ya, tabelnya udah masuk semua. Nah, dari tadi kan kita nggak ngecekin nih tabelnya udah masuk atau belum. Nah, sekarang waktunya kita mastiin nih. Berarti di sini kita buka adminer atau PHP My Admin, tergantung dari kalian, ke komputer kalian. Login dulu ke dalam adminernya. Lalu masuk ke dalam tabel yang kalian sudah bikin. Manage berarti di sini ya. Nah, kalian lihat ada kan tabelnya, ada tabel user, travel package, transaction detail, galleries, ada semua ya, dan udah sesuai juga kan. Nih, contoh aja nih yang baru tadi kita bikin transaction details, kita cek. So structure, udah masuk semua nih. Username varchar, nationality varchar, is visa jadi integer, DOE password date, udah bener ya berarti. Nah, ini nih, soft delete tuh ini, deleted add. Nah, jadi untuk migration cukup itu aja ya. Nggak terlalu pusing sih kalau ini ya harusnya ya. Berarti kita lanjut ke video selanjutnya.
dan terima kasih. Hello people with the spirit of learning. Pada video kali ini kita akan membahas tentang eloquent. Ini pasti adalah bahasa alien untuk kalian ya. Jadi kalian siapkan popcorn saja, siapkan minum, siapkan aja. Jadi kita mungkin agak panjang ya untuk ini, karena ini salah satu yang mungkin agak pusing ya untuk kalian. Tapi tenang aja, kita tahap satu-satu. Dan kita di sini nggak akan bahas semua ya. Untuk di sini kita bahas dua. Jadi ada eloquent sama database query builder ya. Kita akan bahas beberapa saja yang kita akan pakai ya, karena kalau kita bahas semua kayaknya terlalu panjang ya. Jadi eloquent ini bisa dibilang salah satu tools untuk memudahkan kita dalam membuat buah query. Jadi kalau kalian dulu kan biasanya, atau mungkin kalau kalian nggak pernah ngalamin bikin query SQL lah istilahnya, itu tuh kita harus ketikin satu manual satu-satu, select bintang, from bla bla bla, where apa seperti itu. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan query oleh studi kasus yang kompleks, tapi kebanyakan sih kita udah cukup sih dengan kita menggunakan eloquent doang gitu. Dan biasanya dengan menggunakan eloquent ini kode kita lebih mudah untuk kebaca dan kitanya sendiri juga lebih enak untuk ngodingnya gitu. Oke, nah ini semuanya sudah di-include di Laravel ya, jadi tidak ada library apapun yang kita harus install. Nah, jadi eloquent ini hidupnya di dalam model ya. Jadi di Laravel itu ada yang namanya model. Kalau kalian cek di kode editor, ini ada yang namanya user. User ini adalah salah satu contoh model ya jadinya. Oke, salah satu model ya si user ini tuh. Nah, oke. Lalu kita lanjut scroll ke bawah ya. Nah, jadi seperti yang video materi yang sebelumnya, yang bagian ini ya, bagian database migration, kita juga harus pastiin koneksi database-nya sudah sesuai di env atau di config /database.php. Oke, untuk membuat model kita bisa menggunakan script seperti ini ya. PHP artisan make model, lalu nama modelnya. Berarti misalnya di sini adalah PHP artisan make model user, berarti kita membuat model user, misalnya seperti itu ya. Caranya scriptnya dengan kayak gini. Kalian juga bisa bikin filenya sendiri, cuman saya nggak rekomendasiin sih. Biasanya pakai artisan itu udah paling bener lah intinya. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin model beserta migrationnya, itu bisa juga. Cuman kalau tadi saya mau bikin migration dulu baru bikin modelnya. Nggak ada yang salah sih sebenarnya ya. Jadi bisa pakai jalan ini, PHP artisan make model, flag, script migration, gitu ya. Oke, nah ini isi dari si model, contoh model. Nah di sini kita punya contoh model namanya flag. Nah di dalam flag itu isinya kosong doang gitu. Kok kosong doang tapi bisa jalan? Sebenarnya semua magicnya ada di sini nih. Di dalam eloquent model ini. Ya kalian sih kalau mau bongkar-bongkar boleh aja, cuman ya pusing lah istilahnya gitu, banyak. Nah kayak gini ya. Kalau kalian contoh ini, kalian nggak usah baca ya, ini pusing. Tapi intinya di belakang layar tuh ini seperti ini nih, banyak tuh yang barisan ribuan script ini nih dari Laravel. Laravel tuh baik banget, udah bikin hidup kita lebih mudah gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi intinya kalian yang harus kalian tahu adalah kalian membuat model untuk database tabel kalian ya nantinya kayak gitu. Nah, nama model ini disesuaikan dengan nama tabel nih. Jadinya misalnya kayak gini. Saya kan punya tabel yang namanya misalnya travel package kan, atau misalnya di sini ada gallery yes. Berarti ya contohnya berarti kalau misalnya di sini gallery yes, berarti nama model saya adalah gallery, bukan gallery yes. Karena kan ini bentuk singular, bentuk satu jadinya. Nah, kayak gitu ya. Terus ada juga misalnya kayak gini nih. Oke, travel package. Berarti nama model saya adalah travel package. Kayak gini ya. Bukan travel packages, bukan. Bukan juga kayak gini ya. Bukan juga kayak gini. Tapi travel package. Jadi ini aturan dari Laravel ya. Magicnya di situ. Nah, kalian harus tahu sih ada beberapa kayak namanya tuh irregular verbs yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau kalian pusing, nggak usah pusing. Tinggal ke Google Translate aja kalau kalian bingung sih. Itu intinya sih sebenarnya. Jadi kayak transaction juga sama nantinya jadi transaction. Kayak gini ya nantinya tuh. Jadi
Jadi cara penulisannya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak mau si nama tabelnya sesuai dengan yang Laravel bikin gitu, berarti kalau kalian bikin tabel bahasa Indonesia misalnya misalnya apa ya, makanan, berarti kalian harus bikin nama tabelnya makanan dong, kan jelek kan. Nah, ini kalian bisa juga bikin kayak gini, kalian definisiin si tabel name-nya. Berarti di sini saya tambahin satu line seperti ini, protected table. Nah, di sini kita isi string yang isinya adalah nama tabel yang kita gitu. Ini nggak ada masalah di ini juga di Eloquent. Nah, terus kita bisa nentuin juga primary key. Jadi primary key itu adalah kunci utamanya. Secara default kunci utamanya itu adalah ID. Jadi di sini ya, yang ini ID itu jadi utama dari si Laravel. Kalau misalnya kita menyimpan ini ID, berarti ini sebuah primary key-nya. Nah, ini ya kalau kalian baca nih seperti ini. Tapi kita juga bisa tentukan sendiri, tenang aja. Kita bisa nambahkan satu line seperti ini, protected primary key, yaitu flight ID misalnya contohnya ya. Nah, nantinya juga si Eloquent ini akan mengassume atau intinya menganggap bahwa semua data ini auto increment. Jadi si ID ini adalah auto increment nantinya. Jadi, nah kalau misalnya nggak mau auto increment, ini bisa juga nih dijadiin false nantinya. Ini harusnya sih nggak harus kalian tambahin, karena semua data biasanya pasti ada auto increment atau ID-nya gitu, untuk memudahkan kita juga sih nantinya. Nah, nanti juga misalnya si primary key-nya bisa kita set menjadi string. Nah, ini bisa juga, tapi nggak perlu sih biasanya. Lalu di sini juga di dalam Eloquent itu ada namanya timestamp. Timestamp itu kalau kalian lihat di dalam tabelnya, misalnya di sini adalah adminer.f. Contoh kita buka dulu no match. Oke, kita cek tabel kita di transaction deh contohnya. Lihat strukturnya, di sini ada created at dan updated at. Nah, ini tuh adalah bisa dibilang adalah timestamp yang dibawa dari Laravel. Dan itu kalau misalnya datanya ada keisi. Jadi kalau misalnya kalian bikin data baru, ini akan keisi secara otomatis. Updated at-nya juga sama. Kalau misalnya kita bikin tanggal 1 di-update tanggal 3, berarti created at-nya nggak akan kubah, cuman ke-update-nya yang ke-update di dalam field updated at doang gitu. Oke. Kita juga bisa bikin di ini false. Kalau kita scroll lagi ke bawah, format tanggalnya kita bisa ubah juga. Nah, di sini juga kita bisa bikin ininya ya. Kolomnya bisa diganti juga bisa, tapi saya sih jarang banget sih ganti nama nama field untuk ini ya, created sama updated at. Nah, kita juga bisa ngedefinisiin misalnya model ini connect ke tabel A, bukan ke tabel A, maksudnya ke database A. Misalnya kita punya dua database yang berbeda, ini bisa juga tinggal nambahin koneksinya pakai yang mana gitu. Nah, tapi kalian tentuin juga koneksinya bikin ini sih, kalau di studi kasus sekarang kita cuma bikin satu koneksi di dalam satu database doang gitu. Jadi kalian gak harus pikirin ini. Oke, nah di sini juga kita bisa nentuin default atributnya. Misalnya si isi field delayed ini isinya defaultnya false, bisa juga ditaruh di ini ya, di Eloquent-nya atau di migration-nya sih saya biasanya. Nah, itu contoh-contoh atribut yang kita bisa tambahin. Nah, untuk ngambil modelnya kalian bisa salah satu contoh kalian bisa panggil all. Berarti saya pengen ngambilin data dari tabel flight, semua data, semua. Misalnya datanya ada 100.000, diambil semua 100.000-nya. Kalau misalnya datanya cuma 10, diambil semua 10-nya. Oke, nah kita juga bisa bikin tambah ini ya, tambah bisa dibilang ini tambah apa ya, kalau bahasa Inggrisnya adalah constraint, tapi bahasa Indonesianya ini kondisionalnya lah. Jadi misalnya saya pengen mau ngambil aktifnya yang isinya 1, terus di order berdasarkan nama, ambil 10, ya ambil semua lah intinya. Jadi dari semua data ini saya cuma mau ngambil 10 gitu. Nah, contohnya kayak gini. Nah, semua yang di Eloquent itu, yang di model itu ada di sini juga di query builder. Nah, makanya saya bahas 2 materi tadi itu. Saya pernah bilang. Nah, sini nggak perlu sih, kayaknya nggak perlu. Kita nggak bahas yang refresh. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini harusnya enggak sih, collection juga enggak harusnya. Tapi untuk kalian ketahui semua return dari Eloquent itu atau dari model ini berbentuk collection ya.
Jadi hampir mirip seperti array, tapi collection itu lebih bagus lah intinya. Cara kalau misalnya kalian masih bingung, tapi intinya dengan collection itu kita bisa bikin lebih powerful ya dibandingkan array biasa. Kalian cukup ketahui itu dulu aja ya. Oke, untuk chunking kita nggak akan bahas ini karena nggak kita butuhkan dulu sekarang. Ini juga advanced subquery kita nggak bahas. Nah, misal misalnya nih, ini untuk salah satu, misalnya kita mau ngambil salah satu data doang berdasarkan ID, atau misalnya berdasarkan primary key yang udah kita set sebelumnya gitu. Jadi kita bisa ngambil nama modelnya _2_2 find terus ID-nya. Atau misalnya kalian pengen ngambil data berdasarkan misalnya cuman mengambil data aktifnya, cuman ngambil paling awal doang, berarti kalian bisa menggunakan first seperti ini ya. Nah, bisa juga kalian bisa find lebih dari satu. Misalnya saya mau ngambil data 10, 11, 12, 13. Ini bisa disatuin dengan masukin array ya. Nah, kalian juga bisa bikin model misalnya cari, atau kalau misalnya nggak ketemu, nggak ya ini aja lah istilahnya kan, kalau misalnya kayak gini harus ketemu gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan find or fail, nah kayak gini berarti kalau misalnya nggak ketemu, di returnnya nggak ketemu aja 404 biasanya. Oke. Nah, mungkin ini kalian ngerasanya agak cepat. Kalian bisa pause-pause aja atau ulang-ulang. Kalau misalnya kliknya jadi 404-nya. Kata insert. Sini berarti saya bisa nambahin flag name. Berarti nah kayak gini ya cara bikinnya. Flag new flag name. Berarti dari kita ngambil dari request. Berarti dari form yang kita udah buat. Nah, kalau udah dia masukin semua, kita panggil flag save. Kayak gitu aja ya untuk nyimpen data gitu. Enak kan kalau pakai lakukan gitu. Ini kalau update berarti kita ngambil dulu datanya. Berarti kita mau ngambil data dengan ID misalnya 1, terus namanya kita ganti menjadi nama flag yang baru. Kalau update jadinya ya. Maksud aktif doang. Nah, kalau yang aktif saya ubah statusnya atau misalnya ganti apanya lah gitu ya. Bisa apapun gitu, jadi tergantung dari query yang kita bikin. Ini mass assignment. Jadi kalau misalnya kalian pengen membuat data tapi nggak mau banyak line seperti ini kan, ini kan terlalu banyak kan. Misalnya kita ada 10 line, kita bikin flag name, flag apa, flag itu. Kita bisa juga persingkat dengan namanya mass assignment ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gini nih. Misalnya nih contohnya, saya mau bikin nama, misalnya fieldnya ada banyak, ini contohnya cuma satu doang, tapi ini bisa bakal banyak banget gitu. Nah kayak gitu ya, bisa name, bisa location, bisa date. Ini kan nanti akan masuk di dalam satu baris kode aja gitu. Kita bisa bikin kayak gitu, tapi kita harus tambahin dulu di sini. Jadi di dalam model itu kita harus masukin di dalam variable kayak gini nih. Jadi nih, nah kayak gitu ya. Mas assignment, jadi kayak yang tadi nggak ini ya, or print sih. Cara-cara lain yang bisa kita pakai sih sebenarnya. Kalau misalnya ini berarti kita bisa bikin, kalau ambil dulu yang pertamanya, terus ke create gitu. Kalau emang nggak ada gitu. Nah ini kita nggak akan pakai sih. Lanjut ke yang selanjutnya, deleting model, ambil ang. Oke. Misalnya kita mau ngehapus data yang aktif gitu, berarti tinggal gini aja, where bla bla bla. Cuman nantinya struktur migrable, cuman kita hidden lah, bisa kita bilang kita hide gitu. Nah, untuk pakai soft delete di modelnya kita perlu kayak gini, use soft delete dulu aja sih itu. Nanti dipanggil
ya. Tapi kalau misalnya kalian mau nambahin, kalian bisa pakai kayak gini. Kalian Oke, nah nanti di strukturnya juga kita udah bikin bisa pada ya udah kalau udah di soft delete ya deh. Ini bisa hapus misalnya restore. Nah, kayak gitu juga bisa. Macam-macam sih sebenarnya, ini banyak banget, jadi kalian gak akan apa ya, kalian akan terus bolak-balik baca dokumentasi coding, baca dokumentasi, karena memang seperti itu kalau developer. Nah, ini juga ada namanya query scope, tapi ini nggak akan kita pakai kondisional ya. Misalnya lagi kita bungkus ke dalam satu fungsi gitu. Cuman ini teknik yang ada agak advance sih kalau menurut saya. Misalnya nih, saya pengen, ini saya contohin aja ya. Berarti user ya. Berarti di query-nya saya pengen bikin kayak gini. Berarti di sini adalah user aktif. Nah, misalnya saya pengen ngambilnya kayak gini nih. Ini kan kita enak banget kan cara bacanya kan. Kita mengambil user yang aktif. Padahal sebenarnya di database ada ini, where aktif 1 gitu. Atau misalnya where votes lebih dari 100, populer misalnya. Jadi dengan cara kita bisa bikin kayak gini. Ada pakai prefix gini, scope, lalu nama yang mau kita panggil. Berarti di sini populer ya, kayak gini ya. Berarti kalau kita mau bikin model gitu. Nah, ini untuk kalian mungkin masih bingung ya. Ini kalian akan lebih paham kalau nanti misalnya praktek. Tapi kalian bisa bikin kayak gini. Nah, bisa kayak gini nih. App user popular aktif order by created at. Kita bisa satuin jadinya. Nah, kayak gitu ya. Ini scroll ke bawah karena ini agak advance, kayaknya nggak perlu sih. Nah, ini dynamic scope juga gini kayaknya nggak akan terlalu kepake ya. Dynamic scope dingin events ini untuk Eloquent ini. Jadi kalian nggak harus paham dari. Nah, ini kan get. Ini get juga ada di Eloquent. Lalu ada juga misalnya ini ya, baca 6 dari ini saat nanti integrasi. Nah, mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini, dan terima kasih. Hello people with the spirit of learning. Pada video kali ini kita akan membahas tentang validation, atau bahasa Indonesia-nya adalah validasi. Nah, jadi validation ini sesuai dengan yang isi sama tulisan gak jelas gitu. Form reading Laravel dan form request ya, katanya sama, inisiin dulu routing dan lain-lainnya. Baru validasi, baru kita dulu ya. Nah, jadi panah validate. Lalu kita taruh si rules-nya, aturan-aturan untuk validasi. Bisa di sini juga maksud body. Nah, kita juga bisa bentukin seperti ini dalam bentuk array. Tergantung sih kalian. Nah, kayak gitu ya. Ada yang gak sesuai lah istilahnya gitu. Oke, kita sekolahnya. Untuk yang bisa bikin tituin kalau misalnya fieldnya ada nested, atau kalau bisa dibilang formnya ada ininya, ada childnya, ada anaknya gitu. Kalian bisa tambahkan dengan pakai titik. Tapi di kita sih nggak ada sih untuk di codingan kita. Nah, nantinya validasi ini kita bisa munculin di error nih di halaman kita. Jadi di halaman kita siapin satu script seperti ini. Cukup kayak gini aja, simple. Kalian bisa copy aja lah langsung dari dokumen. Nah, ini jadi dari Blade juga menyediakan di Nah, bagian bawah. Nah, ini ya. Kalian nggak harus paham dulu satu-satu. Yang penting kita kalau butuh ya kita cek dulu ada RFC, DNS misalnya kayak gini. Contoh cuma mau email doang. Berarti kita bisa ngevalidasi tanggal nantinya. Misalnya kalau tanggalnya bener nanti akan keluar sukses gitu. Tapi kalau date-nya atau tanggalnya ngaco, ini nanti bisa muncul juga, oh maaf format tanggalnya nggak sesuai gitu. Coba. Nah, artinya katanya kalau kita satuin, misalnya nih kita bikin untuk tambah data, untuk edit data, ini kan berarti kita bikinnya berkali-kali, harus kita kopas kan. Terus kalau misalnya kita ganti validasinya di atas, kita harus ganti lagi di bawah, ini kan repot kan. Nah, kalau saya sendiri, saya lebih seneng dengan form request. Nah, intinya form request itu kalian gak usah pusing. Intinya form request adalah validasi yang kita pisahin filenya. Kalian cukup paham itu dulu aja ya. Validasi yang kita pisahin, dah itu aja. Satu kayak validasi yang kalian. Nah, baru nanti request kan, variable request ini. Nah, kalau mau pakai form validation, kalian tinggal ganti ini aja sebenarnya. Misalnya saya bikin form request namanya store blog post, ya udah saya ganti. Misalnya di sini detail request. Nah, kita nanti ada ya pokoknya.
requestnya. Kalian bingungkan kalau untuk awal-awal apa jalan ya. Dan jadi paling segitu aja, cukup untuk materi validasi, dan terima kasih. Pada video